pikirkan, karena memang yang lebih tahu diri kita tuh cuma kita sendiri. Nggak ada orang yang lebih mengenal kita kecuali kita sendiri. Jadi just be yourself, jangan pernah menyerah dan berani mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi sama aku Nur Maulina di Apply Pod. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau undang tamu spesial nih, yang pastinya gak asing lagi buat kalian yang suka ngikutin program-program duta. Kalian penasaran gak siapa? Langsung saja kita undang, ini dia Fahri Hidayat. Nah, apa kabar Fahri? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi ini pasti orang-orang di luar Aceh mungkin belum kenal semua nih sama tamu kita. Boleh nggak Fahri perkenalkan diri dulu? Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fahri Hidayat, umur aku 19 tahun. Sekarang aku kuliah di Politeknik Negeri Loksmawe, jurusan Teknik Kimia, Prodi Teknologi Rekayasa Kimia Industri. Ya. Wah, jadi ini teknik. Tapi kalau saya lihat nih di prestasinya, jadi duta. Banyak banget udah prestasi yang dimiliki oleh Fahri. Mulai dari duta wisata 2 kali teman-teman, 2020 sama 2022. Padahal jurusan teknik, tapi nyambung juga. Gimana tuh ceritanya Fahri? Kalau menurut Fahri pribadi Kak, masalah prestasi itu nggak ada batasan sih selama kita masih mau dan selama kita berani untuk mencoba, ya sah-sah aja. Karena memang pada dasarnya kita tuh nggak pernah dipatokin di satu bidang. Selama kita mau dan kita mampu, ya bismillah. Ya, memang ini Fahri ini sudah tidak kita ragukan lagi ya. Ini bisa dilihat selempang-selempangnya nggak cukup meja. Ya teman-teman. Jadi ini rupanya kalau kita lihat ini Fahri juga duta baca 2018 Fahri, betul? Iya Kak, pernah ikut duta sudah 2018 masih SMA kelas 2. SMA aja udah jadi duta. Wah hebat teman-teman. Kalau saya SMA, ya Allah maju ke depan aja. Ya kayak gitu deh. Ini pun nggak tahu udah dipilih jadi podcaster kurang-kurang lebih ya beginilah. Jadi Fahri bisa nggak ceritain pengalamannya selama jadi duta, selama jadi duta baca? Pengalaman apa dulu Kak? Pengalaman selama ikut audisi atau setelah? Kalau lagi ikut audisi gimana itu? Perasaannya, suasananya, saingannya? Dari pertama tuh kan pada dasarnya kita baca ini ya ada banyak tingkatan kayak gitu, ada beberapa tahap yang harus dilewatin sebelum bisa selempangnya kan. Kayak yang pertama kali itu kita harus buat satu artikel mengenai tentang minat dan bakat di Indonesia. Sebetulnya tuh gimana sih tentang perihal baca di Indonesia? Kan dari segi infrastruktur baca itu kita bisa dibilang dalam 10 teratas nih, infrastruktur kan ya, dalam segi kebanyakan buku, perpustakaan dan sebagainya. Tapi dengan dari mutu masyarakatnya sendiri, kita bahkan bisa dibilang peringkat kedua terbawah dalam hal minat dan baca. Itu kan satu hal yang seharusnya bisa dipertimbangkan. Mengingat juga banyak orang bilang kalau buku itu ada di dalamnya, semua itu ada di buku. Dari bisa dibilang semua kegiatan kita lah, mulai cara berpikir, cara bersikap dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama itu kita berdasarkan tentang itu. Tahap keduanya ada tes tulis. Tes tulis itu lebih kurang tentang pemahaman kita tentang buku, apa aja yang kita dapat dari buku apa aja yang sudah kita baca, dan pengalaman-pengalaman kayak itulah. Ya, setelah itu ada audisi 1. Audisi 1 itu kita dihadapkan dengan beberapa dewan juri, yaitu diantaranya ada dewan juri bahasa Inggris, dewan juri psikologi, bahasa Indonesia, dan tentang perpustakaan itu sendiri Kak. Dan saat itu kan sistem penjaringan masih tetap berlangsung dari ratusan peserta yang sering di 80, jadi 60 dan sebagainya. Dan kalau udah lewat di tes tulis ini nanti ada namanya deep interview. Nah di deep interview ini nanti ada satu ruangan yang dimana jurinya tuh barengan. Kita masuk perorangan dan ditanya lebih intens lah, bisa dibilang tahap 2 dari audisi 1 itu. Udah itu baru ke public speakingnya. Di public speaking ini kita disuruh untuk buat satu PowerPoint dan kita presentasiin itu di depan, kalau nggak salah hari itu siswa SMP, SD, SMA Syukur di gedung perpustakaan Akasi Pantai Utara. Dan kalau setelah itu kan nanti ada 3 besar itu.
besar itu Q&A. Dengan kita kayak ditanyakan kayak gitu sama dua diri dan itu random, masa kesiapan aja sih. Berarti pesertanya itu ratusan ya? Bisa dibilang begitu, dan dengan latar belakang pendidikan yang bisa dibilang sudah lumayan kan, kami itu masih SMA kan. Hari itu Fani juara 2, juara 3-nya tuh bahkan abang-abang S1 dari IAIN. Banyak jenjang sosial, jenjang pendidikan. Ratusan peserta teman-teman dan bisa juara 2 mengalahkan orang yang bahkan sudah universitas. Tepuk tangan dulu. Jadi ini tadi pertama katanya ada tes tulis, harus tulis artikel ya. Berarti Fahri ini juga penulis dong, suka nulis. Suka, bisa dibilang masih belajar juga. Udah punya buku atau gimana, suka nulis apa misalnya gitu? Kalau buku on proses, tapi bukan tentang ilmiah, lebih ke puisi Kak. Anak Fahri itu suka nulis puisi. Suka nulis puisi. Pernah ikut lomba nulis puisi? Pernah beberapa kali, tahun 2018 juga kali pernah jadi juara 3 LSUN Festival Mahasiswa Seni Nasional bidang puisi. Juga tahun 2021 kemarin di fakultas universitas Fahri udah jadi penulis puisi terbaik potensi Indonesia alhamdulillah. Dengan event yang diselenggarakan oleh Politeknik FPP Yogyakarta. Yogyakarta. Masya Allah, ini memang idaman banget ya. Kalau jadi cewek dengan kayak gini, Masya Allah. Apalagi kalau pernah juara pidato ini, apalagi juara imam. Kalau di hati saya baru juara. Nah, jadi ini selain ini pertama kan duta baca. Selama jadi duta baca itu pernah nggak misal dikirim ke sekolah-sekolah untuk mengkampanyekan literasi misalnya gitu, pernah? Pernah Kak. Jadi kan kita tuh diajarkan di kantor perpustakaan taman itu punya mobil bacaan. Jadi mobilnya itu di belakang itu kayak perpustakaan kecil. Jadi kami mengusahakan itu maksimalkan kayak misalnya ada apa nih, ada event ya. Terus nanti kami ke sana jadi pemandu, bisa dibilang nanti kalau ada anak kecil itu ditawarin. Kita punya dari segi buku komik, buku literasi, buku dari masa-masa, pertanian dan buku dan banyak. Sosialisasi gitulah. Nah, jadi ada nggak sih selama ikut duta ini pengalaman yang nggak bisa Fahri lupakan, ada nggak? Ini sih pas duta wisata 2020, karena hari itu tuh Fahri jadi dari bahkan di technical meetingnya Kak, kan di technical meeting itu kami disuruh dalam satu ruangan itu disuruh perkenalkan diri lah kan, bisa bilang kan satu tuh dan peserta banyak ratusan kan bisa bilang cewek cowok, dan pas perkenalan diri itu kami dikasih mic sekalian untuk unjuk prestasi untuk kayak ngabarin pernah jadi apa aja sih. Itu tiba-tiba? Iya, seruangan semuanya, seratusan orang sampai sejam lebih. Dan pas kami dengar tuh kayak prestasi orang ini yang tingkat nasional udah jadi biasa aja. Kayak bahkan ya yang di 10 besar 2020 tuh ada Kak Nadia namanya. Kakak itu S1 di USA dan sekarang lagi kuliah di Malaysia. Kan kayak luar biasa kan itu seorang anak SMA dengan kayak gitu kan. Di agama juga ada yang dari IPB, dari ITB juga. Ini otomatis kan insecure lah dengan seorang anak SMA ngapain sih di situ gitu. Tapi ya balik lagi sih. Cuman bisa try hard, masalah hasilnya nanti. Iya. Lebih kurang. Hasil kita serahkan kepada Allah, tapi buktinya bisa. Karena kalau ada kemauan pasti ada jalan. Itu tadi katanya ada yang di ITB, ada yang sekolahnya di luar Aceh. Itu tapi orang Aceh. Ya kan kalau syarat duta wisata Jawa Barat tuh seminimal-minimalnya kalau bukan domisili di sini kita punya KTP atau KTP di sini. Jadi kalau misalnya motivasi Fahri ikut lomba ini, ikut lomba itu, kenapa? Kenapa tertarik gitu ikut lomba ini, ikut lomba itu? Nggak capek apa? Lebih ke personal branding sih Kak. Kayak kan apapun yang kita ikut tuh bakal jadi apapun yang ikutin kita. Nah, sekarang kita ikut event ini, nanti event itu yang jadi yang bakal ngikutin kita nanti. Jadi si ini pernah jadi ini kan kita nggak tahu itu ke depan. Makanya tapi Fahri cuma pegang satu hal sih, just be yourself, jangan pernah jadi siapapun karena dan jangan pernah insecure sama kemampuan sendiri sih. Fahri misalnya visi dan sebagainya tuh nggak, sumpah nggak lalu sama sekali, karena Fahri pernah dengar kalau orang bilang tuh jangan pernah menilai ikan dari bagaimana cara dia memanjat pohon.
Nah itu benar kali sih di Fahri. Kayak coba aja ikan itu dibanding kalau dia lagi renang terus dia pasti bakal juara satu. Ngapain kita paksa si ikan untuk banyak poin? Kan itu memang bukan bidang dia. Tapi ya itulah, asal modal percaya, modal yakin, mau aja. Semua orang bisa, cuman nggak semua orang mau. Itu sih. Memang bagus ya. Saya juga pernah dengar ini loh kata motivasi. Jangan biarkan pendapat seseorang jadi masa depan kita. Iya kan? Orang bisa berpendapat kita itu, oh iya, Anda bisa. Tapi kalau misalnya kita yakin pada diri kita, contohnya Fahri ini, dia yakin dia bisa, insya Allah ada jalan dan kita bisa mengalahkan ketakutan itu. Soalnya menang itu bukan selalu tentang juara 1, juara 2, juara 3, berhasil maju ke panggung, berhasil mengalahkan ketakutan itu kemenangan yang sesungguhnya. Tapi kalau saya menangnya kalau bisa rebut, tapi enggak, takutnya nanti udah punya, emang Fahri udah punya itu, udah punya seseorang itu dalam hidupnya. Ada orang yang spesial. Siapa orang yang paling memotivasi Fahri ini di kehidupan? Itu sih pasti keluarga sih, khususnya mama. Benar ya, mama tuh bisa dibilang orang alasan awal kenapa Fahri bisa jadi Fahri sekarang. Ya dari segi jangan langsung kita bilang dari gimana cara mendapatkan dari sih, semua itu punya cara masing-masing kan. Tapi Fahri selalu tanamin diri sendiri, kenapa Fahri harus ikut ini, kenapa harus Fahri menang ini. Satu, cuman karena pengen buat mama senyum. Itu aja sih, yang motivasi terbesar tuh nggak ada kebahagiaan yang lebih besar kecuali kita bisa lihat orang tua kita senyum karena kita. Nah, salah satunya kan proses sebagainya. Wah, tersentuh saya teman-teman, orang tua, ibu lagi. Inilah buktinya kalau kita sudah berbakti kepada orang tua, ingin membahagiakan orang tua, insya Allah semuanya insya Allah akan berjalan dengan lancar. Karena sesuatu itu memang dengan doa ibu dan jika sesuai dengan syariat Allah itu semuanya lancar aja pokoknya ya. Tapi saya penasaran nih teman-teman, Fahri merasa terbeban nggak? Misal jadi duta baca, jadi duta wisata, kemana-mana misal harus tampil fashionable gitu, merasa terbeban nggak? Kalau Fahri sendiri sih enggak, karena kan dia apapun halnya kita masih punya dua perspektif yang beda. Tapi tergantung kita mau lihat dari sisi yang mana. Kalau memang kita itu melihat itu sebagai beban, otomatis itu akan menjadi sebuah beban. Tapi kalau coba kita bayangin kalau itu jadi sebuah upgrading for yourself, dengan itu kan lumayan, kita harus tampil menarik, otomatis orang yang kita juga bakal menarik. Dan apapun itu, pesan pertama yang orang lihat gak first impression, itu juga termasuk fashion kan? Dan apalagi di duta wisata ini bisa dibilang menilai seseorang itu dari segi yang lengkap, beauty, brand, behavior, manner, agent dan sebagainya, termasuk public speaking dan personal branding itu sendiri. Jadi kan itu kesempatan yang telah diberikan yang harus kita tanggung, kan lumayan kalau bisa jadi pelajaran sambil kita lakukan sambil jadi pelajaran kan bisa menambah wawasan. Jadi tadi katanya termasuk pageant, berarti waktu ikut lomba duta wisata ini disuruh jalan kayak model? Ada? Catwalk ada. Ada. Berarti? Jangankan catwalk, malah kami ada namanya beauty class. Kayak cowok laki-laki. cewek itu dikasih meja panjang yang di dalam yang di atasnya itu punya banyak sekali yang Fahri nggak tahu itu apa. Kami disuruh pakai, disuruh diajarin lah, bisa dibilang gimana sih, setidaknya dasar-dasar lah. Karena memang nggak bisa dipungkiri kalau hal-hal yang kayak gitu sebenarnya penting, cuma kita aja belum sadar. Iya, seperti misalnya pakai bedak diajarin juga kan? Gimana itu Fahri waktu pakai bedak rasanya? Nah, kan Fahri udah pernah 2020 ya, jadi udah lumayan biasa sedikit dengan hal-hal yang kayak gitu 2020. Jujur terkejut, ya seorang anak SMA loh kak, SMA yang nggak tahu apa-apa dengan lingkungan yang luar biasa disuruh kayak gitu terus malu lah kan? Iya, laki lagi masalahnya kan? Tahunya baby, disuruh kayak gitu. Jadi ini nggak tahu apa nama-namanya, yang penting oh ini kayak gini pakai aja. Saya pun nggak habis itu hafal. Saya aja yang perempuan pusing kalau lihat alat make up itu, betul-betul deh. Jadi ini kan nama Fahri jadi duta wisata. Kalau jadi duta wisata itu per tahun gitu, nanti berganti. Periodenya bertahun. Cuman biar kalau kita udah pernah jadi di situ, kita bakal jadi keluarga besar, nggak akan kebuang maksudnya. Makanya kalau dari segi pandang Fahri sendiri kan nggak, duta wisata ini kayak sebuah wadah yang di dalamnya itu berisi banyak orang-orang hebat. Kalau kita udah pernah aja masuk situ,
kita pasti bakal punya banyak relasi yang mungkin nggak bisa kita dapatin di luar. Makanya dari situ kenapa Fahri ikut lah, bisa dibilang ya, salah satu alasannya. Dan dalam banyak ada orang luar biasa, kayak contohnya ada tim Fahri Jasi itu, jangan kan semua tim digabungin, di situ ada Bisa Siam, Putri Muslimah, Putri Indonesia, dan banyak sebagainya. MC hebat seperti Bang Syaful Iqbal, Bang Muhammad Hatta kan juga dari situ. Kak Sheila. Berarti duta wisata itu melahirkan banyak bintang Aceh berarti ya. Dan salah satunya juga Fahri. Fahri kedepannya mau jadi apa nih? Ke depan. Satu sih kalau mau jadi apa, Fahri nggak tahu, tapi kalau mau lakuin apa, setidaknya bisa lah. Kita ini kan generasi yang bisa dibilang tersayat dalam arus globalisasi yang begitu cepat ya. Jadi setidaknya kita sebagai pemuda ini harus bisa ambil andil dalam bagian untuk mewakilkan nama daerah kita sendiri. Seminimal-minimalnya itulah bisa jadi pemuda yang itu. Kalau misalnya pariwisata itu sendiri, satu sih yang paling mengganggu Fahri itu, kayak Fahri pengen kali ngajak-ngajak anak muda-muda ini untuk sosialisasiin kalau sebetulnya kan Aceh ini dikenal dengan Roti Darussalam kan, maksudnya dekat sekali dengan Islam, kan nggak bisa dipisahin Islam Mekah. Jadi satu, banyak stigma di luar sana yang melebalkan kalau pariwisata itu tempat untuk bermaksiat, dan pada dasarnya itu enggak. Karena di Aceh ini kita ada terapin yang namanya sistem pariwisata halal yang berdasar pada sadar wisata dan serta pesona. Kita punya rules yang oke, kita punya tempat yang bagus. Apalagi Aceh ini kan, kita punya banyak sekali destinasi yang mungkin orang luar nggak punya. Kayak contohnya nih, Museum Samudra Pasai itu kan Aceh Tenggara kan? Dan itu bisa satu-satunya di Asia Tenggara, karena memang dari kita Islam itu maksudnya dari Aceh, di Aceh Utara baru ke Indonesia dan berluas kemana-mana gitu Kak. Dari segi alam kita punya banyak, dan kolam yang dingin-dingin, ada Gunung Salak, wisata kuliner juga nggak bisa dibilang sedikit. Itulah lebih kurang. Kalau dingin-dingin di Takengon itu ada Butelege juga, apa-apa gitu. Saya juga agak sering jalan-jalan. Kalau Fahri berarti juga ada duta wisata sering jalan-jalan? Bisa dibilang begitu, biarpun nggak semuanya mungkin pernah kali sempat pergi. Di Aceh nih, bisa nggak Fahri bilang ke teman-teman yang pernah Fahri kunjungi, wisata mana yang paling bagus di Aceh menurut Fahri, yang sudah pernah Fahri kunjungi? Kalau masalah bagus nggak bagus itu kan Kak balik lagi ke perspektif orang maunya yang gimana ya. Oh, iya. Ada orang-orang yang wisata religi, ada orang yang wisata history, ada yang nature, itu ada lagi kita mau macam-macam. Yang paling berkesan itu sih Belah Kolam, karena perjuangannya itu nggak mudah dan juga nggak susah-susah kali sebetulnya. Cuman kita pulang dari situ ya kaki dijaga pegel sih, dan itu juga bakal jadi ingatan ya, pernah kesini lo dulu, biarpun nanti ujungnya kayak gini-gini, tapi itu bisa jadi cerita. Lagian kan kalau kita ingat-ingat lagi, Belah Kolam ini punya 3 unsur yang bisa cukupin gimana dulu Rasulullah menenangkan hatinya. Kan kalau Rasulullah tuh banyak pikiran, terbebani, kan ada 3 cara tuh untuk menenangkan pikirannya. Dia di dunia awal, dia di dunia dedaunan, sama dengan surah air mengalir. Itu lengkap di Belah Kolam gitu Pak. Dan itu nggak bisa dipungkiri memang apa bisa bikin tenang banget sih ya. Kalau ya saya tenang nggak? Aduh teman-teman, ini di skip aja ya. Nah jadi Belah Kolam, saya dengar ceritanya aja tentang tangga yang jauh banget. Udah takut saya, apalagi kalau kesana, tapi bagus ya. Kali Kak, memang pemandangannya itu ada dua tempat. Berarti boleh nih teman-teman kalau mau kesana, kalau ke Aceh nih, ke Semawe boleh ke Belah Kolam. Fahri kan sekarang duta wisata, kembali lagi duta wisata. Kalau di Instagram Fahri itu aktif gak? Maksudnya mengkampanyekan wisata-wisata Aceh gitu? Kalau aktif nggak aktif, Fahri nggak usah terbaik sih Kak, tapi masalah ownership kan balik lagi. Ya, tapi balik lagi sih itu bukan cuma tugasnya duta wisata, kan kami itu cuma ambassador bisa dibilang. Tapi bukan yang memegang hak kendali seutuhnya, tapi balik lagi itu bisa dibilang tugasnya semua anak muda sih. Dan itu acaranya punya kita, ini rumah kita, tapi kita akan membanggain. Dan salah satunya ya bisa posting di Instagram sih. Kayak bisa dibilang sekarang itu orang-orang minimal punya 1000 follower. Coba kalau bayangin ada 10 orang ya yang bisa datang itu, ada 10.000 orang yang lihat. 1000 follower? Iya. Instagram saya aja 200 follower gak sampai. 200 ya coba, ada 10 orang cuma main juga 2000. Bayangin ada sekampus ini kita share, semua ada tersebar. Ini gitu kan masih balik lagi masalah kesadaran sih. Makanya itu kalau duta wisata ini salah satu visi misinya yaitu
juga kita tuh yang ngebangun ya. Ya ibaratkan bisa dibilang Aceh Nurani kota kita tuh kapal dua yang nakodanya pasti bakal berganti dan pengganti yang terdekat kita. Ya, jadi Fahri, ini kan tadi duta wisata juga, bicara tentang posting-posting juga. Boleh nggak nih bocorin Instagramnya dan nanti yang nonton tuh bisa nambah lah followernya. Apa Instagram Fahri Hidayat kan Fahri Hidayat, yang terakhir tuh lagi. Fahri Hidayat, begitu. Yang foto profilnya gimana? Biar nanti nggak capek ini jadinya. Profile yang pakai baju lab sih ya, pakai masker biru. Oh, kayak baju lab. Kenapa nggak ditampakkan ketampanannya ini? Nggak juga ada saya. Apa biasa? Karena biasa saya, masya Allah, nggak pernah saya lihat setampan ini. Bercanda tapi. Nah, jadi ini Fahri. Kalau selain Instagram, ada sosial media apa lagi? WA kan lumayan juga tuh kan. Ya, Snap WA kan kalau orang-orang udah gak sampai seribu-seribuan dari konten gitu sih. Iya. Ya. Kalau YouTube nggak rencana membuat YouTube itu Belum, promosikan Pak. peserta. Belum. Tapi punya rencana? Enggak juga. Kenapa? Kan ya back to reality lah, kita punya banyak kesibukan juga, kita nggak bisa all in di sana, kita punya kawan-kawan, kita punya keluarga, kita punya kuliah, kamu kita all in di sana. Waktu itu kita kayak apa belum sanggup sih untuk membagi waktu yang di sana. Soal Sibuk. kesiapan aja sih. Jadi maksudnya banyak waktu yang harus dikeluarkan untuk hal-hal yang lebih penting. Jadi sebenarnya selain jadi duta ini, kesibukan sehari-hari Fahri itu apa? Kuliah dan kesibukan di kuliah itu Fahri aktif di 3 organisasi, di iClub, sama seni, sama himpunan mahasiswa kimia. Yang pertama tadi apa? iClub tuh English Improvement Faculty Semawi. Kan sekarang tuh Fahri kuliah di jurusan kimia kan. Nggak bisa dipungkiri juga Fahri ada niatan untuk kerja di luar nanti, dan bahasa ini kan bisa dibilang penyambung. Nanti apapun kan kita mungkin kerja nggak kalau nggak bisa berkomunikasi kan. Ya. Kalau sangat seni tadi, kenapa Fahri ikut sangat seni ya balik lagi kita Fahri suka nulis puisi nih. Suka nulis puisi, jadi sangat seni itu bisa jadi wadah. Jangan nanti udah Fahri tulis Fahri nggak tahu bawa kemana. Kenapa Fahri berhimpunan ya karena Fahri dari kimia bisa dibilang tuh rumah lah kalau di kampus kan. Abang-abangnya itu bisa dibilang abang Fahri, dosen-dosennya ayah Fahri, nggak mungkin lah Fahri nggak berkecimpung di sana. Dan kalau bisa memang Fahri berkontribusi kenapa enggak? Kalau yang seni tadi itu cuman nulis puisi atau ada nari-narinya juga? Seni. Dia kalau di Poltek itu kan UKM sama seni nih namanya. Dia ada bidang lagi, ada bidang teater, ada bidang musik, ada bidang seni. Terserah kita lebih banyak kalau kita mampu semua silakan. Tapi kalau Fahri lebih ke teater, tapi cipta ya bukan baca cipta. Cipta. Tulis. Selama yang Fahri tulis puisi yang berjudul apa yang paling Fahri ingat itu, yang paling berkesan, yang Fahri rasa tenang untuk membaca judulnya? Kalau yang paling berkesan itu 2 sih. Yang satu kan yang tadi yang sampai menang jadi penulis terbaik Apa tuh? itu pas ada pengumuman juga. Kayak ya, itu kan kayak dari kacamata Fahri untuk melihat Indonesia ini sekarang gimana sih, apa yang Fahri rasain gitu. Dan tulis itu mungkin dengan bahasa yang pasti kan diksinya. Dan satu lagi tuh Fahri pernah tulis puisi yang judulnya Wanita Terbaikku, dan itu ada ditujukan untuk mama. Kalau saya kan kalau ngomong tentang orang tua memang wah sekali wanita terbaik. Nih jangan jadi cowok yang wanita terbaik naikin snap di WA, foto-foto cewek selalu nih, hai orang tua. Ini nanti kan banyak sekarang kita lihat. Udah apa faedah lagi snap wanitaku, nanti buat love lagi ikut orang kaya. Heran saya ya lihatnya. Yang kayak gini nih ditiru teman-teman. Wanita terbaikku ibu. Dengan wanita terbaikku siapa? Ayah. Apa kayak mana-mana lagi dipanggil sekarang. Apa lagi beb? Kan bisa ada itu. Ada sekali itu. Jadi Fahri ini ada ikut iClub, English Club. Wah, berarti bahasa Inggrisnya mantap ini ya. Enggak juga sekarang belajar juga gitu. Tapi pernah ikut misal lomba kayak debat bahasa Inggris? Debat Fahri lebih ke Indonesia sih. Kalau SMA kan bisa dibilang Fahri lebih aktif ke debat kan. Yang ini
pernah ikut ini juga. Kakak tahu pentas PAI nggak? Pentas Tahu. yang pilih Citra itu tahun 2020 kali alhamdulillah yang membuat pentas PAI di Indonesia. Saya pernah juga ikut, tapi 2019. Saya kan tamatnya 2020 kan, 2019. Tapi juara 2, ya ampun, nggak bisa lanjut ke Banda Aceh. Tapi nggak apa, yang penting ada. Yang penting ada pengalaman. Pengalaman adalah apa? Guru terbaik. Ya, guru terbaik. Experience. Kalau Fahri, cara imam terbaik. Yeah. Oke. Jadi sekarang kuliah. Tapi hari ini nggak kuliah. Sekarang Fahri lagi di semester magang kan? Jadi magang yang udah siap, lagi sibuk sama laporan praktikumnya sih, laporan magang. Kami di jurusan Fahri ada 2 kali magang, semester 4 sama 6. Sekarang kan semester 4. Wajib pabrik Kalpasari kan, belum diwajibkan untuk semester 4, semester 6 berbebas mau magang kemana asalkan dalam konteks kimia industri. Karena ada 2 kali magang, kan rencananya ya magang semester depan ini untuk di dekat-dekat aja dulu kan. Misalnya nanti baru coba keluar. Bentar. Ini kan saya masih penasaran. Duta wisata bisa bahasa Inggris. Kalau misal ada orang luar datang nih kan, diundang nggak Fahri misal buat ajak mereka jalan-jalan? Bisa dibilang bahkan bukan cuma pariwisata sih, misal ada orang petinggi nih datang ke Aceh khususnya. Ada kita kan ke Maluku Saleh kan. Dan itu juga kita otomatis yang nyambut itu nanti kami biar bukan Fahri ya, tapi kita wisata. Tapi ikut juga, Ya. bagus, keren banget. Cuma ini, aduh berulang kali saya nggak tahu ini. Saya aja udah playing saking manisnya ini orang di depan teman-teman. Bayangin, kalau jadi saya, bayangin jadi saya teman-teman. Deg-degan kali ini aja, ye. Tangan aja saya letakkan, ye. Alright. Oke, sekarang saya mau tanya, Fahri, ada nggak sih yang mau disampaikan ke para pemuda-pemudi Aceh, tips-tips yang biar bisa berprestasi kayak Fahri? Ada nggak? Ya yang tadi sih Kak, lebih ke jangan pernah peduliin apa yang orang bilang aja, karena pada dasarnya mau orang bilang apa juga kita nggak akan ngaruh dengan itu. Ya, orang bilang apa terserah, itu perspektif orang terhadap kita. Yang bisa kita lakukan itu apa ya, upgrading myself, ya nggak sih? Kayak kita Jadi cuma upgrading myself itu artinya apa? Ya. Ini yang nonton pada nggak tahu ini. kayak perkembangin diri kita aja lah, terus update, terus belajar, jangan pernah runtuh cuma karena hal-hal yang mereka bilang itu gak penting. Pada dasar apa bisa jadi mental down ya. Lebih baik fokus ke apa yang kita bisa, fokus ke apa yang kita mau. Juga keluar dari comfort zone itu juga bukan hal yang salah sebenarnya. Dari Fahri kan dulu nggak pernah adanya petan sedikit pun untuk bisa atau berani berbicara depan umum. Fahri itu SMP nggak pernah sekalipun lomba yang di depan audiensi. Kalau ada lomba itu pasti yang tulis-tulis ataupun kegiatan-kegiatan. Fahri yang apa ya, pas TMC itu ini yang pernah Jambore Nasional, tahu nggak? Jambore Nasional itu kayak satu event pramuka bagi anak penggalang gitu kan, SMP kan. Event nasional, nah cuman itu satu-satunya lomba yang pertemukan Fahri dengan orang banyak. Jadi saya itu nggak di ruangan sama pulpen sama kertas kayak gitu aja, cuman ya itu Fahri berani mencoba, berani untuk keluar dari comfort zone, mencoba berani bicara di depan umum dan sebagainya sih. Sejak SMA gitu. Dan satu, pas kegiatan kemarin itu ada ilmu yang baru kali Fahri dapat. Everybody can speak, but not everyone can public speaking. Itu betul nggak? Kayak semua orang tuh bisa ngomong, tapi nggak semua orang bisa public speaking. Ya, saya setuju. Iya kan? Semua orang itu bisa ngomong ya, tentu Ya. mau ngomong. Namanya aja kita nggak bisa hidup tanpa komunikasi ya. Yang orang nggak sadar itu, orang banyak berpikir kalau public speaking ini knowledge, public speaking ini skill. Nah, sebetulnya enggak. Public speaking ini dasarnya itu habits, bisa dibilang kebiasaan. Everyone can try. Semua orang pasti bakal bisa asal dibiasakan aja. Ini bukan satu kelebihan, bukan satu bakat, bukan pengetahuan yang nggak dimiliki semua orang, enggak. Ini cuman biarpun nggak bisa dipikir, itu sih mendukung ya. Kayak lebih kita knowledge, kita berkembang, lebih berisi ya kalau kita ngomongin. Tapi pada dasarnya public speaking itu habits. Kita perlu bisa dulu untuk bisa, bukan perlu bisa untuk biasain. Iya, saya suka banget ini kata-katanya. Jadi public speaking itu bukan kemampuan. Oh dia enak, dia bisa public speaking, dia mampu. Bukan itu, bukan juga pengetahuan. Enak dia pintar bisa ngomong di depan.
sering bisa public speaking. Udah tes kayak gini, nanti percayalah kecanduan, ya nggak sih? Kita pengen tampil lagi, apalagi misal megang mic. Sekali megang mic itu pertama kayak gini, kedua kayak gini, ketiga udah kecanduan kita. Jadi saya suka banget habits. Oke. Jadi bentar, tadi Fahri kan baca. Suka membaca juga? Lumayan. Apa buku yang paling Fahri suka? Satu sih yang nggak bakal kalian bisa lupain gitu itu sudah buku Inggris sih, cuman ada terjemahannya. Saat saya sudah tulis gitu ya. Kayak di situ tuh ngajarin kita arti kesuksesan itu masih, dan kalau kita udah baca itu dijamin pasti bakal terbuka pikiran kalau kesuksesan itu bukan tentang uang, bukan tentang jabatan dan sebagainya. Jadi tentang apa juga? Ya, balik lagi ke kita kak, misal Fahri sendiri nih, kan Fahri pernah ikut berbagai lomba, pernah juga nggak menang ya. Kalau Fahri kecewa, ya nggak juga, karena titik kepuasan Fahri itu ketika Fahri udah bisa ngeluarin semua yang Fahri persiapin, bukan dengan hasil apa yang akan Fahri dapat. Kayak Fahri udah siapin ini, udah all in di sini, Fahri bisa maksimalin itu aja pas tampil, itu udah kepuasan yang nggak bisa dibakar lagi sih. Bukan masalah hasil menang mau kalah kan di luar kepuasan kita. Lagi-lagi kemenangan itu saat kita berhasil mengalahkan ketakutan, berani mencoba itu sudah menang. Saya juga sering ikut lomba-lomba tulis puisi, tapi nggak pernah menang kan? Tulis puisi kan, gambar pidato kadang sesekali menang, biar apa jadinya kasihan. Saya ini banyak kali ikut lomba mana-mana kita menangi aja sekali, tapi nggak sedih. Itu yang Fahri berprestasi itu menceritakan debat di situ, apa namanya? Lupa, karena suka entah kembar ya, enggak berprestasi. Kalau saya kan di Usmawi, Oh, punya iya. cara. Makanya saya heran kenapa saya sering padahal keluar ikut lomba tak pernah ketemu ini Fahri Hidayat di Sitampan. Oh, beda banget. Tapi gak apa-apa, beda kabupaten nanti kita bisa rumah. Oke, ini udah lama banget ya kita ngobrol-ngobrolnya. Capek Fahri? Enggak juga. Enggak, makasih banget. Ini banyak banget ilmu yang sudah Fahri berikan untuk kami dan untuk penonton. Yang terakhir ada nggak misalnya kata-kata penutup nih buat seluruh yang nonton agar mereka termotivasi, agar mereka bisa terus berprestasi? Ada nggak? Kalau dari Fahri satu sih kak, jangan pernah yang tadi kita bilang, jangan pernah untuk menilai diri kita tuh terhadap apa yang orang bilang. Itu bukan satu tolak ukur yang harus kita pikirkan, karena memang yang lebih tahu diri kita tuh cuma kita sendiri. Nggak ada orang yang lebih mengenal kita kecuali kita sendiri. Jadi just be yourself, jangan pernah menyerah dan berani mencoba. Yes, kak. Oke, terima kasih banyak nih Fahri sudah datang berbagi pengalaman, berbagi ilmu dengan kami. Semoga Fahri bisa sehat selalu, kita mohon sama Allah bisa sukses ke depannya dan bisa terus membanggakan Aceh dengan prestasi-prestasinya. Terima kasih ya Fahri. Terima kasih juga kepada seluruh penonton Populite Pod yang sudah menonton, mau pagi, nonton siang, nonton malam, yang penting nonton. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe channel kami. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan terus Populite Pod dan kami akan hadir dengan podcast-podcast menarik lainnya. Selalu stay tune. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.